Halo adik-adik, hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan di akhir cerita. Ajak ayah, ibu atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu menyimak dan merespon teks berbagai mata pelajaran, mengekspresikan pandangan dan opini, serta menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain. Hari ini kita akan menyimak tentang legenda ular Ndaung dan kisah si penyumpit. Yuk kita lihat bersama. Legenda Ular Ndaung. Cerita dari Provinsi Bengkulu. Legenda tentang ular Ndaung dimulai dari kisah seorang perempuan tua dan 3 orang putrinya. Mereka menempati sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan tidak jauh dari gunung tempat ular Ndaung bersemayam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut mengandalkan ladang yang ada di belakang rumah mereka. Sayangnya, di keluarga yang miskin itu, hanya wanita tua dan putri bungsunya yang rajin bekerja. Putri pertama dan kedua ternyata anak-anak yang pemalas. Suatu hari, wanita tua itu jatuh sakit. Seorang tabib desa dipanggil dan segera memeriksanya. Ibu kalian menderita sakit yang parah. Aku bisa meramu obatnya dari beberapa akar tanaman di hutan. Hanya saja, akar-akar tanaman obat tersebut harus direbus dengan bara abadi yang ada di kawah puncak gunung sana. Sekarang, siapakah di antara kalian yang berani mengambil bara abadi itu? Aduh, maafkan aku, Ibu. Mana berani aku mengambil bara api di kawah gunung. Aku juga tidak berani, Ibu. Di puncak gunung itu bersemayam ular raksasa. Bagaimana jika aku dimakan ular itu? Demi Ibu, aku siap berangkat mengambil bara abadi. Ibu, doakan aku supaya selamat. Ternyata justru putri bungsu yang berani berangkat mengambil bara abadi tersebut. Sebelum berangkat, putri bungsu tidak lupa mencium tangan ibunya dan memohon didoakan agar selamat. Kedua kakaknya terkejut dan terheran-heran melihat adik mereka. Sedangkan sang tabib terlihat kagum dan bangga pada putri bungsu wanita tua itu. Sang putri bungsu berjalan mendaki ke puncak gunung. Segala rintangan ditempuhnya demi mencari obat untuk kesembuhan ibunya. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, putri bungsu yang kelelahan beristirahat dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon yang besar. Ketika sedang melepas lelah, batang kayu besar tempat putri bungsu bersandar tiba-tiba bergerak. Putri bungsu yang terkejut segera menjadi ketakutan melihat kayu besar tempat bersandar ternyata seekor ular raksasa. Ular raksasa tersebut memperhatikan putri bungsu dengan seksama. Lidahnya menjulur dan mengeluarkan suara desisan yang sangat menakutkan. Apakah ular raksasa tersebut marah dan akan memakan putri bungsu? Wah, siapakah engkau? Dan kenapa ada di puncak gunung ini? Putri bungsu kemudian menceritakan tentang penyakit yang menimpa ibunya. Ular Ndaung merasa sedih mendengar cerita si putri bungsu. Tanpa terasa, ular Ndaung meneteskan air mata. Putri bungsu merasa terharu melihat ular Ndaung meneteskan air mata mendengar ceritanya. Tenang saja, putri bungsu. Aku akan mengembalikan bara abadi itu. Kan tidak mungkin kamu turun ke bawah sana. Terima kasih ular Ndaung. Meskipun ular, tapi ternyata kamu sangat baik hati dan tidak jahat. Ular Ndaung segera turun ke dalam kawah mengambil bara abadi. Sedangkan putri bungsu mengamati dari bibir kawah. Tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam kawah.
Asap putih menjadi sangat tebal sehingga putri bungsu tidak bisa melihat ular daung. Ular, apakah kamu baik-baik saja? Berkali-kali putri bungsu memanggil ular daung, tetapi tidak ada jawaban. Putri bungsu pun menjadi sangat cemas. Ketika putri bungsu dilanda kecemasan, tiba-tiba terlihat ular daung merayap dari bawah kawah, menembus asap putih yang tebal. Tubuh ular daung penuh dengan keringat. Syukurlah engkau selamat, ular daung. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kalau cuma masuk ke dalam kawah itu perkara kecil. Saya gitu loh. Tetapi bagaimana dengan bara abadinya? Apakah engkau berhasil membawanya? Ini dia. Wah, kamu hebat. Kalau begitu, bolehkah aku membawanya? Aku ingin sekali ibuku cepat sembuh. Setelah aku memberikan bara abadi ini, maukah engkau kembali ke sini? Kenapa aku harus kembali ke sini? Aku ingin menikah denganmu. Bagaimana ya? Aku bingung harus menjawab apa. Baiklah, mana mungkin ular menyeramkan sepertiku menikah dengan gadis cantik sepertimu. Terimalah bara abadi ini. Semoga ibumu cepat sembuh. Ular, aku akan segera pulang untuk mengobati ibuku. Setelah ibuku sembuh, aku akan segera kembali ke sini. Wah, benarkah? Terima kasih, Putri. Aku sangat bahagia. Sesampainya di rumah, kakak-kakaknya terkejut melihat putri bungsu selamat. Mereka bertanya macam-macam, tetapi putri bungsu segera memanggil tabib untuk membuat ramuan obatnya. Setelah ramuan siap, wanita tua tersebut langsung meminumnya. Sungguh mujarab ramuan tersebut. Wanita tua itu langsung sehat seketika. Sungguh luar biasa. Tuhan menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Meskipun kita butuh perjuangan untuk mendapatkan obat tersebut. Terima kasih putriku. Engkau telah mempertaruhkan keselamatanmu sendiri demi mendapatkan obat untuk ibumu. Bungsu, ceritakanlah, bagaimana kamu bisa selamat dari ular daung itu? Putri bungsu menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama di puncak gunung bersama ular daung. Ibunya dan tabib merasa takjub dan bangga dengan keberanian putri bungsu. Jadi, setelah ini kamu akan kembali ke gunung dan menikah dengan ular daung? Mana mungkin manusia menikah dengan ular? Sudahlah, yang terpenting adik kalian sudah berhasil mendapatkan bara abadi tersebut. Dan sekarang dia harus memenuhi janjinya kepada ular daung. Putri bungsu pun kembali ke puncak gunung dan menemui ular daung. Malam harinya, putri bungsu sangat terkejut melihat keanehan yang terjadi pada ular daung. Ular yang sangat besar dan menyeramkan tersebut berubah menjadi sosok lelaki tampan. Kakanda, siapakah engkau sebenarnya? Adinda, aku sebenarnya adalah pangeran di kerajaan ini. Namaku Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Ular daung yang ternyata adalah Pangeran Abdul Rahman menceritakan bahwa dirinya dikutuk menjadi ular raksasa oleh pamannya. Sang paman sangat menginginkan menjadi raja sehingga harus menyingkirkan Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang merupakan putra mahkota. Jika malam hari, aku memang kembali ke wujud asli sebagai manusia. Tetapi jika pagi tiba, aku akan berubah lagi menjadi ular raksasa. Aku akan menikahi Adinda jika sihir ini sudah benar-benar musnah. Keesokan harinya, wanita tua dan kedua anak perempuannya pergi ke puncak gunung untuk melihat kabar putri bungsunya. Karena berjalan pelan, mereka baru sampai ke puncak gunung setelah malam tiba. Sesampainya di puncak gunung,
mereka terkejut melihat si putri bungsu bersama seorang lelaki tampan, bukan dengan seekor ular. "Putriku, siapakah lelaki yang bersamamu?" Putri bungsu menceritakan tentang siapa sebenarnya ular daung yang selama ini ditakuti oleh warga di sekitar gunung tersebut. "Syukurlah putriku, ini anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena selama ini engkau sangat berbakti kepada ibu." Ketika malam telah larut, kedua kakak putri bungsu yang merasa iri ternyata merencanakan sesuatu. Melihat ibu, adiknya, dan Pangeran Abdul Rahman telah tidur, mereka berdua diam-diam membakar kulit ular milik Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Mereka mencoba memfitnah adiknya dengan meletakkan abu bekas kulit ular tersebut di dekat si putri bungsu. Pagi harinya, Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang baru bangun terkejut melihat kulit ularnya terbakar habis. Anehnya, bukannya sedih atau marah, Pangeran Alamsyah justru sangat gembira. Dia segera membangunkan si putri bungsu. Adida, bangun. "Ada apa, Kanda?" Apakah Adida yang membakar kulit ularku? "Bukan, Kanda. Bukan aku yang melakukannya." Syukurlah, jika ada orang yang dengan rela membakar kulit ularku, maka aku benar-benar telah terbebas dari sihir itu. Kedua kakak si bungsu yang mendengar hal tersebut menjadi sangat menyesal. Mereka pun mengaku telah melakukannya. Setelah terbebas dari sihir, Pangeran Abdul Rahman Alamsyah segera kembali ke istana dan mengusir pamannya. Pangeran Abdul Rahman Alamsyah menikahi si putri bungsu dengan pesta besar-besaran. Pangeran Abdul Rahman Alamsyah kemudian dinobatkan menjadi raja, menggantikan pamannya yang jahat. Adik-adik, saatnya untuk mencatat pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah, berikan contoh 3 perilaku baik yang patut kita contoh dari tokoh putri bungsu dalam cerita tersebut. Dicatat ya. Berikan contoh 3 perilaku baik yang patut kita contoh dari tokoh putri bungsu dalam cerita tersebut. Adik-adik kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Kisah Si Penyumpit. Cerita dari Provinsi Bangka Belitung. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda miskin yang tinggal sendirian di sebuah gubuk reot. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda itu. Semua warga kampung memanggilnya dengan nama Si Penyumpit. Kedua orang tua Si Penyumpit sudah meninggal dunia sejak lama. Meski hidup miskin dan sebatang kara, tidak terlihat kesedihan dari Si Penyumpit. Dia adalah pemuda yang selalu ceria, ramah, dan suka menolong siapa saja yang membutuhkannya. Selain dikenal sebagai ahli menyumpit, pemuda itu juga dikenal ahli dalam bidang pengobatan. Kampung tempat tinggal Si Penyumpit itu dipimpin oleh kepala desa yang bernama Pak Raje. Dia adalah seorang kepala desa yang sombong dan angkuh, serta dikenal suka menyalahgunakan jabatannya. Pagi itu, Pak Raje datang ke kebun singkongnya yang hampir panen. Alangkah terkejutnya dia melihat kebun singkong porak-poranda akibat diserang babi hutan. Pak Raje pun berpikir keras, memikirkan cara mengatasi serangan babi hutan tersebut. Pak Raje sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Hai penyumpit, apa kabarmu hari ini? Wah, baik sekali Pak Raje. Ada apa Pak Raje datang kemari? Jadi begini penyumpit, dahulu ayahmu masih memiliki hutang padaku dan belum membayarnya. Karena itu, sebagai anaknya, kamulah yang harus membayarnya. Wah, benarkah itu Pak Raje? Tapi aku tidak punya uang. Bagaimana aku harus membayarnya? Penyumpit, aku ini kepala desa yang sangat peduli dengan kesusahan warga. Karena itu, kamu tidak perlu membayar menggunakan uang. Kamu cukup menjaga kebun singkongku agar tidak diserang babi hutan. Bagaimana? Kamu bersedia? Ya, baiklah Pak Raje. Lagi pula, aku tidak punya pilihan lain. Nah, mulai nanti malam, kamu bisa memulai pekerjaan. Awas, jangan sampai kebun singkongku yang lain dirusak babi hutan.
Atau hutang ayahmu akan tambah lagi dengan biaya mengganti kerugian. Malam harinya, si penyumpit memulai pekerjaannya. Dia mengawasi kebun singkong milik Pak Raje. Malam pun semakin larut. Si penyumpit menahan kantuknya sambil terus mengawasi kebun singkong tersebut. Tiba-tiba saja, si penyumpit mendengar suara babi hutan dari kejauhan. Si penyumpit berjalan mengendap-endap di rerimbunan pohon singkong mencari asal muasal suara babi hutan itu. Dari arah hutanan lebat, si penyumpit melihat sekawanan babi hutan berjalan menuju ke arahnya. Sambil merunduk, si penyumpit menyiapkan sumpitnya menunggu kawanan babi itu mendekat. Si penyumpit melepaskan salah satu anak sumpitnya. Seekor babi hutan terkena di kakinya. Anehnya, kawanan babi hutan itu tidak melawan. Mereka justru ketakutan dan lari ke dalam hutan. Akhirnya, pagi pun tiba. Setelah keadaan mulai terang, si penyumpit mencari anak sumpitnya yang mengenai salah satu babi hutan tersebut. Namun, bukan anak sumpit yang ditemukan, justru ceceran darah menuju ke arah hutan. Si penyumpit segera mengikuti ceceran darah ke dalam hutan untuk menemukan anak sumpitnya yang hilang. Bukan anak sumpit yang ditemukannya, justru sebuah gua. Si penyumpit juga melihat ceceran darah masuk ke dalam gua. Si penyumpit masuk ke dalam gua dan melihat 2 ekor babi hutan. Seekor babi hutan terlihat tergeletak dengan anak sumpit di kakinya. Siapa kamu? Bagaimana bisa sampai ke sini? Bagaimana mungkin babi hutan bisa bicara? Tentu saja, kami adalah babi hutan penunggu hutan ini. Kami bisa bicara kepada manusia yang kami kehendaki. Sekarang katakan siapa dirimu? Orang-orang memanggil saya si penyumpit. Saya kemari mencari anak sumpit yang menancap di kaki seekor babi hutan. Anak sumpitmu menancap di kaki putriku. Lihatlah, dia sangat kesakitan. Saya sungguh minta maaf. Saya hanya menjaga kebun milik kepala desa kami. Anak muda, jika manusia tidak serakah menebangi hutan hingga persediaan makanan kami habis, maka kami tidak akan mengganggu kebun milik manusia. Apa yang kami lakukan hanyalah mencari makan untuk sekedar bertahan hidup. Oh iya, saya memiliki sedikit pengetahuan dalam pengobatan. Nah, obat ini akan membuat luka akibat sumpit ini cepat kering. Sehari atau 2 hari, keadaannya akan pulih kembali. Terima kasih anak muda. Kamu adalah manusia yang berbudi baik. Sebagai ucapan terima kasih, terimalah bungkusan ini. Anggaplah ini sebagai tanda terima kasih kami. Apa isi bungkusan ini? Ini adalah batu dan logam. Jangan membukanya sebelum kamu sampai di rumah. Si penyumpit pun sampai di rumahnya. Dia segera duduk di depan rumahnya untuk beristirahat. Tiba-tiba dia teringat sebuah buntalan yang diberikan oleh babi hutan. Wah, ternyata berlian dan emas. Jadi ini yang dimaksud sebagai batu dan logam oleh babi hutan itu. Si penyumpit pun bisa membeli rumah besar dan membayarkan hutang almarhum ayahnya kepada Pak Raje. Meskipun dia tahu bahwa hutang almarhum ayahnya hanya siasat licik Pak Raje agar bisa mempekerjakan orang tanpa membayar upah. Pagi itu, Pak Raje mendatangi rumah baru si penyumpit. Hai penyumpit, sudah hidup enak engkau rupanya. Pak Raje, hidup enak itu hanya soal kita pandai bersyukur atau tidak. Ngomong-ngomong soal hartamu yang melimpah ini, dari mana kamu bisa mendapatkan secara tiba-tiba? Oh, itu. Si penyumpit pun segera menceritakan kejadian yang dialaminya. Rupanya Pak Raje juga ingin mendapatkan harta melimpah seperti si penyumpit. Malam harinya, tampak Pak Raje bersiap dengan sumpit menunggu kedatangan babi hutan. Pak Raje sangat gembira ketika melihat sekawanan babi hutan datang. Dia segera menyumpit salah satunya. Seekor babi hutan jatuh dan mengerang kesakitan. Tetapi tidak seperti cerita si penyumpit, kawanan babi hutan itu tidak melarikan diri. Mereka justru melihat dengan marah kepada Pak Raje. Kawanan babi hutan itu pun segera menyerang Pak Raje. Tolong! 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 Buka pintu! Buka! Buka! Ayah, kenapa? Cepat panggil si penyumpit. Suruh datang kemari. Cepat! Si penyumpit segera datang. Dia sangat heran melihat Pak Raje penuh luka di tubuhnya.
Setelah mengetahui penyebab luka Pak Raje, si penyumpit pun segera meramu obat. Hai penyumpit, maafkan aku. Aku telah membohongimu. Almarhum ayahmu tidak pernah punya hutang padaku. Dan selama ini, aku juga telah menyesal berperilaku buruk dan suka menyalahgunakan jabatan sebagai kepala desa. Aku sangat malu. Sudahlah Pak Raje, semua orang pasti pernah berbuat salah. Penyumpit, bagaimana jika engkau aku nikahkan sama putri bungsuku? Kamu bersedia kan? Setelah sembuh, Pak Raje pun berubah menjadi kepala desa yang sangat baik dan memperhatikan keadaan warganya. Pak Raje juga menikahkan si penyumpit dengan putri bungsunya. Sejak saat itu, tidak ada lagi babi hutan yang merusak kebun atau ladang. Pak Raje melarang warganya menebangi pohon di hutan karena akan merusak habitat hewan maupun tumbuhan. Adik-adik, saatnya untuk mencatat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ceritakan kembali kisah si penyumpit dengan bahasamu sendiri. Dicatat ya, ceritakan kembali kisah si penyumpit dengan bahasamu sendiri. Adik-adik, kerjakan tugas pertanyaan tadi dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya.